Kita lanjutkan bahasan kita tentang batal-batal keislaman. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas tentang adalah mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, ya. Mengaku mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib ada dua model atau hal yang gaib ada dua hal, ya. Jadi dengan dua sebab ini orang mengaku saya tahu ilmu gaib maka dia telah kafir. Pertama dia mengingkari firman Allah, yang kedua dia menyamakan dirinya dengan Allah, berarti dia Allah tahu ilmu gaib, saya juga tahu. Nah, ini padahal Allah mengatakan hanya Allah yang tahu, ya. Nah, ilmu gaib ada dua. Ada yang namanya gaib mutlak, ada namanya gaibun nisbi, relatif, gaib relatif. Yang gaib mutlak contohnya apa? Contohnya tentang masa depan. Tentang takdir, ya, tentang nasib. Ini mutlak tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah bisa memberitahukan kepada sebagian makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui ilmu gaib, Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali para rasul. Para rasul maksudnya malaikat maupun para rasul. Dari jenis manusia maksudnya para rasul, para nabi, atau dari jenis malaikat, ya, karena sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Terkadang Allah membuka sebagian ilmu gaibnya pada malaikat, pada nabi. Namun hukum asalnya mereka tidak bakalan tahu, tidak mungkin menerka masa depan. Karena ilmu gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya gaib mutlak. Ada namanya gaib nisbi, gaib relatif, nisbi. Artinya apa gaib nisbi ini? Sebagian orang tahu, sebagian yang lain tidak tahu. Sehingga dia gaib bagi yang tidak tahu. Gaib mutlak yang tahu hanya Allah. Kalau jin, malaikat, para nabi tidak tahu, apalagi selain mereka. Jadi gaib mutlak di antaranya adalah masa depan, ya. Itu gaib mutlak hanya Allah. Malaikat, jin tidak tahu, ya. Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, "Wa man za'ama annahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakun fi ghadin faqad a'zama 'ala Allah firyah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang terjadi besok, maka dia telah besar kedosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak tahu ilmu gaib sama sekali. Tetapi saya katakan tadi, kecuali yang Allah kasih tahu. Makanya Nabi terkadang mengabarkan tentang masa depan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu Allah kasih tahu. Kalau tidak kasih tahu, hukum asalnya tidak ada yang tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya syariat, karena orang berusaha mencari ilmu gaib, apa caranya? Tidak ada cara untuk mengetahui ilmu gaib, tidak ada. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Allah tidak memberikan cara untuk mengetahuinya. Semua cara untuk mengetahui ilmu gaib tentang masa depan adalah khurafat dan syirik. Di antaranya, jadi semua langkah-langkah yang usaha untuk mengetahui ilmu gaib Nabi haramkan dan Allah haramkan, dan itu merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Contoh, ya, ilmu perbintangan ini ada dua. Kalau niatnya ilmu perbintangan mengenal bintang untuk memudahkan perjalanan, untuk mengetahui posisi kiblat, untuk mengetahui arah, maka ini baik, ya. Karena Allah sendiri telah membolehkan ahli hal itu. Adapun selain daripada tiga fungsi ini, untuk pelempar bintang, untuk menghias langit, untuk menentukan arah, maka adalah kesyirikan. Di antaranya mengkait-kaitkan bintang dengan kejadian masa depan, ya. Namanya ilmu perbintangan untuk mengetahui masa depan, ini tidak boleh. Dengan mengenal gerak-gerik bintang, maka perjalanan bintang akan terjadi demikian. Ini semua adalah kesyirikan. Di antaranya adalah ilmu zodiak. Seperti orang yang lahir bulan ini namanya bintangnya Sagittarius, yang ini bintangnya adalah Libra, bintangnya Scorpio, bintang Gemini, bintang-bintang banyak. Kalau bulan ini bintang Gemini nasibnya demikian, yang lahir yang bintangnya bintang Sagittarius pada bulan ini nasibnya demikian, yang bintang Libra, bintang Scorpio bulan ini nasibnya demikian. Ini semua adalah kesyirikan. Karena tidak ada perbintang-bintang tersebut yang terkait dengan masa depan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa ilman min najum
faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada. Siapa yang belajar ilmu perbintangan maka dia telah belajar ilmu sihir. Semakin dia belajar, maka semakin parah sihirnya.